Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 9. Hari ini Bu akan mencoba untuk membahas soal ASDP-TPM yang udah kalian kerjakan tadi ya. Ibu mau bahas soal nomor 1 sampai 10 dulu. Nanti mungkin dijadikan 2 video biar nggak terlalu lama durasinya. Jadi yang sinyalnya kurang bagus tetap bisa menyimak ya. Oke, langsung saja kita bahas di soal nomor 1. Soal nomor 1 ini ada gambar ikan, terus ada kayak kotak-kotaknya gitu. Terus kalian diminta untuk mengira-ngira atau menaksir kira-kira si luas gambar ikannya itu berapa. Nah, kalau kayak gini tadi Ibu sudah coba ngerjain ya. Terus kayak dibagi 3 gitu. Yang pertama tuh yang isinya penuh. Kotaknya tuh penuh dengan ikan. Kemudian yang ada terisi separuh, kemudian yang terisi sedikit. Oke, kita lihat yang isinya penuh ya. Yang penuh itu ada nih 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 kotak. Kalau ada 6 kotak berarti ada 6 cm persegi. Ingat ya ini ya, kalau satu petak itu mewakili 1 cm. Oke, itu. Kemudian yang kedua kita cari yang setengah. Kita ganti warna dulu ya. Oke. Yang setengah kita lihat itu ada ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kotak. Nah, nih yang 9 kotak kalikan setengah. Ingat ya, tadi itu luasnya setengah, berarti 9 kotak kali setengah sama dengan 4,5 cm pangkat 2. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat yang ada ya, itunya tapi dikit-dikit. Dia dikit aja. Ada kotak mana? Ini yang ini nih. Ini ada satu dikit nih, ini juga ada sedikit-sedikit, ini juga ada sedikit-sedikit. Nah, kalau itu dikumpulin yang sedikit-sedikit itu, kalau kita total kira-kira tuh ya hanya dapatnya setengah cm. Ini kita taksir ya. Ini kan soalnya kita taksir, jadi nggak perlu ngukur bener-bener ya, kira-kira kita kira-kirakan aja. Nah, kemudiannya kita jumlahin nih dari yang ini 4,5, dari yang 6 ini sama yang 0,5 kita jumlahkan. Itu nanti total luasnya dari si ikan yaitu 11 cm persegi. Kayak gitu ya. Jadi kalian harus teliti dulu. Kalian pokoknya kalau mau mengerjakan apapun itu siap sedia kertas sama alat tulis ya, supaya kalian bisa kayak coret-coret atau memperkirakan kayak gitu. Oke. Yuk, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini materinya adalah tentang wujud benda ya. Oke, sebelum dilanjutkan, terima kasih banget. Tadi salah satu dari teman kalian ada yang sudah men-screenshot ya. Bukan screenshot, memfoto soal-soalnya. Jadi Ibu bisa bikin pembahasannya kayak gini. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini di soal nomor 2 ini ada materi sifat benda. Nah, kalau materi sifat benda ini kan yang ditanyakan kan benda cair nih ya. Nih, benda air ya atau benda cair. Maka kita harus tahu apa sifat-sifat si benda cairnya ini. Yang pertama tuh dia bentuknya menyesuaikan wadahnya. Jadi nanti kalau yang dari A dituang ke B, ini ya, dituang ke B, nanti bentuknya juga ada kayak botol-botolnya gini bentuknya. Kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, volumenya tetap. Jadi kalau dia ini volumenya 200 ml, maka dituang ke sini nanti juga dia volumenya juga 200 ml. Meskipun wadahnya gede ya, meskipun wadahnya tuh 500 ml tapi airnya tetap 200 ml. Kemudian yang ketiga ini, kenapa kok volumenya tetap? Tuh karena jarak antar partikelnya tuh cukup rapat. Tetapi nggak rapat banget seperti pada benda padat. Kalau benda padat kan bentuknya tetap ya, mau diganti-ganti tempatnya dia kan bentuknya tetap. Itu karena jaraknya tuh rapat-rapat banget. Jaraknya tuh antar molekulnya tuh benar-benar berdekatan gitu. Kalau yang cair ini tengah-tengah, dia nggak deket-deket banget, tapi juga nggak longgar-longgar banget. Kalau jarak antar partikelnya tuh longgar banget, maka tuh kayak gas. Kalau gas misalnya ya dari 200 ml volumenya misalnya gas, kalau dituang di botol yang 500 ml nanti volume gasnya jadi 500 ml karena
kayak partikelnya tuh kayak dapat ruang lega gitu, dia bisa menyesuaikan tempat, bisa lari-larian memenuhi ruangannya itu. Jadi volumenya tuh berubah-ubah kalau yang gas ya. Jadi kalian harus tahu dulu sifat-sifatnya benda cair ini, termasuk sifat yang lain ya, sifat yang padat dan sifat yang gas itu kalian juga harus hafal di luar kepala, supaya kalau ada soal-soal kombinasi kayak gini kalian nggak kebingungan. Oke, setelah kita tahu sifat-sifatnya kayak gini ya, kemudian kita kita cocokkan dengan ABC yang ada. Oke, walaupun cuman ada 2 ABC-nya, tapi kayaknya udah ketemu ya jawaban yang tepat yang mana. Jadi si airnya tuh tetap 200 ml, tapi bentuknya tuh seperti botol. Kenapa? Karena jarak antar partikelnya cukup rapat atau cukup dekat, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nanti kita bahas 5 soal dulu. Soal nomor 3, oke, yuk. Soal nomor 3 ini tentang materi sifat juga, tapi kayak sifat fisik dan sifat kimia. Ingat ya, kalau ciri sifat fisik itu yang mana, ciri sifat kimia itu yang mana. Kalau ciri sifat fisik yang pertama, dia tuh hanya merubah sifat fisiknya benda. Kayak air misalnya ya, dari es ke cair itu kan airnya tetap air, cuman tapi bentuknya yang satu padat, yang satu cair kayak gitu. Jadi dia tuh hanya merubah fisiknya tanpa mengubah sifatnya. Rasanya kan tetap kayak gitu, airnya tuh rasanya tetap nggak berubah warna, nggak berubah, cuman berubah bentuk. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua tuh bersifat reversible atau bolak-balik kayak tadi. Air bisa berubah jadi es, bisa berubah jadi uap, tapi dia tuh tetap air, cuman berubah wujud. Itu berarti ciri-ciri yang sifat fisikanya doang. Terus yang ketiga tuh tidak ada reaksi yang terjadi. Ini juga cirinya. Oke, sekarang kita tarik ciri-ciri ini ke data-data dari si Seng ya. Yang pertama, wujudnya padat. Oke, ini berarti wujud fisik ya. Jelas dia sifat fisika. Bersifat reaktif. Oke, ini ada kata reaktif, berarti dia bukan sifat fisika ya. Dia termasuk sifat kimia. Yang ketiga, memiliki titik didih. Oke, titik didih ini juga termasuk sifat fisika. Kenapa? Karena dia tuh cuman merubah wujudnya aja. Habis mendidih ya berubah wujud, tapi nggak berubah, zatnya tuh nggak berubah. Oke, yang keempat, berwarna putih kebiru-biruan. Ini juga termasuk sifat fisika karena dia nampak cuman kayak ciri-cirinya gitu, ciri fisiknya kayak gitu. Yang kelima, bereaksi dengan asam klorida. Ini bukan, ini termasuk yang reaksi kimia, sifat kimia, karena nih ada kata-kata bereaksi. Jadi yang termasuk sifat fisika adalah 1, 3, dan 4. Oke, mana tadi jawabannya? Nah, ini ya yang B ya. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 ini agak kecil, nggak apa-apa ya. Ini agak ribet, tapi nggak ribet-ribet banget. Ini sebenarnya nggak sesusah yang kalian pikirkan. Coba tak gedein dulu. Wah, mana tadi? Nggak bisa. Jadi ini ada 3 termometer ya. Termometer 1, termometer 2, dan termometer 3. Nah, yang diukur itu ada P, ada Q, ada R, yang diukur suhunya. Kayak gitu ya. Nah, kita diminta untuk tahu termometer A itu termometer apa, termometer B itu termometer apa. Nah, caranya perhatikan nih. Yang pertama, kayak kita tuh harus dilihat dulu dari grafik. P-nya itu suhunya berapa, yang di grafik masing-masing di grafiknya ya, baik itu di grafiknya Celcius, yang di termometer A atau yang di termometer B. Kita lihat pengukuran suhunya itu yang mana. Nggak bisa diperbesar lagi, maaf ya. Oke, kalau dilihat ya dari ini kan masing-masing termometernya ada 1, 2, 3 ya. Yang ini kan Celcius, yang ini yang A, yang ini yang B ya. Nah, ternyata kalau kita lihat, kita perhatikan antara termometer Celcius sama termometer B itu sama pengukurannya. Nah, kalau pengukurannya sama, maka otomatis si termometer B ini ya termometer Celcius juga. Kayak gitu ya. Jadi dari fakta pertama yang kita temukan itu, nggak bisa nih. Maka jawabannya adalah yang B itu termometer Celcius. Jadi
Kalau bukan C ya D. Oh ya. Yang A dan B tuh enggak. Berarti kita cari nih jawabannya antara yang C atau yang D, kita nyari. Nah, untuk mencarinya si yang termometer A itu termometer apa, kita lihat suhunya kayak gini nih. Oke. Untuk mengetahui identitas termometer A, kita perlu melihat perbedaan suhu pengukuran di masing-masingnya ya. Kita ambil sampel misalnya yang P ya. Kita ambil yang benda P. Nah, benda P itu yang P ya. Di termometer Celcius dia suhunya 30. Kemudian di termometer yang A yang kita mau cari tuh termometer atau termometer apa, dia 24. Oke, sekarang kita lihat dulu, kita coba-coba nih ya. Jangan-jangan si termometer A itu termometer Reaumur kayak gitu kan, kita coba cek. Kita pakai rumusnya yang ini ya, konversi suhu ya. Itu tadi di situ udah ada tabelnya, udah Ibu kasih. Oke, yang ini rumusnya ya, R sama dengan 4/5 kali C. C-nya ini suhu Celciusnya ya 30 ya, kita masukkan angkanya. Ternyata R-nya tuh hasilnya 24. Oh, kok sama kayak gitu ya. Kalau sama berarti yang termometer A itu adalah termometer Reaumur. Nah, berarti A ini adalah Reaumur. Udah di situ aja kita udah tahu jawabannya kan. Tapi kalau mau ngecek lagi, coba cek kalau jangan-jangan itu termometer F juga ya, kita pakai rumusnya, kita coba-coba aja. Masukkan angkanya. Nih, ketemu. Ternyata kalau F-nya itu kalau suhu Celciusnya 30 nih ya, 30, maka dia itu sama dengan 86 Fahrenheit. Berarti jelas bukan itu ya. Oke. Jadi jawabannya tuh ternyata yang A, dia itu termometer yang Reaumur. Nah nih, jadi yang A ini Reaumur, yang B ini Celcius, jawabannya yang C. Kayak gitu ya. Jadi kayak harus teliti dulu lah. Jangan lupa ini tabelnya. Wajib tahu ya, wajib hafal lah, ingat-ingat gimana caranya. Kalian harus sering-sering latihan soal supaya tuh rumus-rumus kayak gitu di luar kepala hafalnya. Oke, tak tambah satu soal, habis itu nanti lanjut ke sesi yang kedua ya, biar nggak kelamaan videonya. Oke, di soal nomor 5 ini kalian juga perlu ketelitian. Ini materinya tentang kalor dan pemuaian ya. Oke, jadi kata kuncinya kalau ada jenis-jenis seperti ini ya, mau dia itu alatnya apapun jenisnya, intinya kalau benda dengan koefisien muai yang tinggi nih, semakin besar nilai koefisien muainya benda, maka benda itu akan mudah memuai, mudah memanjang. Kayak gitu. Itu fakta yang pertama. Nah, kalau udah memanjang maka dia jarumnya ini akan semakin tinggi. Kayak gitu. Nah, dari fakta itu ya, maka kita akan tahu bahwasanya koefisien muai antar tadi ya, angka-angkanya ya, yang ketiga itu lebih besar daripada 2, dan yang 2 itu lebih besar dari 1. Dilihat dari mana? Dilihat tadi ini ya. Nah, ini kan yang 3, ini 2, ini yang 1. Yang 3 ini berarti mengalami pemuaian yang lebih banyak, lebih gede. Berarti koefisien muainya si nomor 3 ini dia lebih besar daripada koefisien 2. Karena 2-nya lebih pendek daripada 3. Tetapi 2-nya ini lebih besar daripada koefisien 1. Kenapa lebih besar? Karena yang satunya tuh paling kecil. Kayak gitu. Nah, fakta ini kemudian kita lihat dari urutan koefisien muai yang ada di tabelnya. Ini nih ya. Tabel yang ini nih. Ini kan ada nilai koefisien muainya. Kita urutin dari yang paling besar. Nih, udah Ibu udah dikasih urut-urut nih. Nah, ternyata setelah diurutin yang paling besar ya, dari yang paling tinggi ya, dari yang paling gampang muai ya, dia tuh aluminium, kemudian kuningan, tembaga, dan yang paling enggak mudah memuai itu yang baja. Kita notice ya, kita ingat-ingat ya. Kalau dari soal ini dilihat tuh dari panjangnya itu, berarti yang nomor 1 itu kan yang paling enggak bisa memuai, paling muainya kecil. Ingat tadi yang paling muainya kecil tuh yang mana? Yang baja. Berarti yang nomor 1 itu baja.
Jadi jawabannya kalau bukan A ya B. Sekarang kita lihat pada logam 2 dan logam 3. Kita bandingkan. Karena ini tuh yang baja tuh yang paling kecil, maka koefisien muai yang di logam 2 itu harusnya lebih kecil daripada koefisien di logam 3. Jadi kan koefisien muainya kan gitu ya, karena yang nomor 3 tuh yang paling atas kan. Nih. Nah, berarti yang nomor 3 tuh koefisien muainya yang paling besar. Kalau dilihat dari sini urut-urutannya, maka koefisien muai yang paling tinggi itu ada aluminium. Jadi jawabannya otomatis wajib yang logam ketiga tuh aluminium ya. Jadi jawabannya tuh B. Karena apa ini? Karena antara koefisien muai tembaga sama aluminium tuh gedean yang aluminium kayak gini nih tandanya. Kalau antara kuningan dengan tembaga itu kan gedean kuningan ya, jadi ini nggak pas ini, yang nomor A tuh kurang tepat. Jadi jawabannya tepat adalah yang B. Kalau masih bingung, kamu ulang-ulang aja videonya. Kalau enggak ya kamu tanyakan, nggak apa-apa. Oke, kita cukupkan dulu ya nomor 1 sampai 5. Yang selanjutnya nanti silakan ditunggu di video keduanya. Terima kasih.